Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal bagaimana pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Bagaimana manusia bisa membuktikan keberadaannya sehingga kita bisa benar-benar mengenalnya dan mengimaninya. Pertama-tama diketahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nama Zat Maha Agung, pemilik tunggal semua sifat kesempurnaan dan sama sekali bebas dari segala kekurangan. Dalam bahasa Arab, kata Allah tidak pernah dipakai untuk benda atau zat lain apapun. Tiada bahasa lain memiliki nama tertentu atau khusus untuk Zat yang Maha Agung itu. Nama-nama yang terdapat dalam bahasa-bahasa lain semuanya nama petunjuk atau nama sifat atau nama pemberian atau pelukisan dan sering kali dipakai dalam bentuk jamak, akan tetapi kata Allah tidak pernah dipakai dalam bentuk jamak. Kata Allah itu isim zat, tidak mustaq atau tidak diambil dari kata lain dan tidak pernah dipakai sebagai karangan atau sifat karena tiada kata lain yang sepadan. Oleh karena itu nama Allah dalam Al-Quran tidak diterjemahkan dalam bahasa lain selain kata itu sendiri. Menurut pendapat yang paling tepat, kata Allah itu nama wujud bagi zat yang wajib adanya menurut zatnya sendiri dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Allah adalah nur dari langit dan bumi. Setiap sinar yang tampak di daratan tinggi ataupun di lembah, apakah di dalam kalbu atau jasmani, apakah bersifat pribadi atau impersonal, apakah kelihatan atau tersembunyi, apakah di dalam pikiran manusia atau di luarnya, semuanya merupakan berkat dari rahmat-Nya. Hal ini menjadi tanda bahwa rahmat umum dari Allah seluruh sekalian alam menyelimuti keseluruhan dan tidak ada yang dikecualikan dari rahmat tersebut. Dia adalah sumber dari semua rahmat dan menjadi sumber utama dari semua nur dan menjadi sumber mata air dari semua kerahiman. Wujudnya adalah penyangga alam ini dan menjadi tempat berlindung segalanya. Tidak ada yang mewujud dan abadi di luar wujudnya dan tidak ada yang tidak menerima rahmatnya. Bumi dan langit, manusia dan hewan, batu dan pepohonan, ruh dan jasmani, semuanya mewujud berkat rahmatnya. Namun wujud Allah amatlah tersembunyi dan jauh dari jangkauan, teramat rahasia dan tidak akan bisa ditemukan melalui penalaran manusia semata, dan tidak ada argumentasi yang dapat membuktikan keberadaannya secara tepat dan pasti. Masalahnya karena logika hanya bisa mengantar manusia sampai kepada tahapan perasaan bahwa mungkin ada yang namanya sosok pencipta. Hanya saja perasaan mungkin tidak sama dengan kepastian bahwa memang ada, mengingat jalannya logika manusia itu tidak sempurna, tidak lengkap dan diragukan, maka seorang ahli filsafat tidak akan dapat menemukan Tuhan semata-mata hanya melalui penalaran. Kebanyakan manusia yang berusaha menemukan eksistensi Tuhan melalui logika pada akhirnya akan menjadi ateis. Perenungan atas penciptaan langit dan bumi saja tidak akan memberikan manfaat banyak sehingga pada akhirnya mereka kemudian mencemooh dan mentertawakan orang-orang yang menyembah Tuhan. Salah satu argumentasinya adalah karena mereka berpendapat ada beribu-ribu hal di dunia ini yang tidak ada gunanya, dan adanya hal tersebut tidak menjadi indikasi adanya sosok pencipta. Orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwa kurangnya pengetahuan mereka mengenai sesuatu tidak menjadikan benda-benda itu sebagai hal yang tidak berguna. Ada berjuta-juta manusia di dunia ini yang merasa dirinya sebagai seorang filosof yang amat bijak dan menyangkal kebenaran Tuhan. Sebenarnya, jika mereka memang bisa menemukan dasar pemikiran yang kuat yang mendasari keberadaan Tuhan, pasti mereka juga tidak akan menyangkal wujud tersebut. Kalau saja mereka berhasil menemukan argumentasi yang pasti yang mendukung keberadaan Tuhan, mereka juga pasti tidak akan menolaknya mentah-mentah. Dengan demikian, jelas bahwa mereka yang mengikuti jejak langkah para filosof semata tidak akan memperoleh pencerahan dari badai keraguan. Maka mereka akan tenggelam dan mereka tidak akan sempat menyaksikan mukjizat ketauhidan.
Manusia tidak memiliki kemampuan guna memahami keseluruhan dari kegiatan ilahi. Semuanya berada di luar jangkauan intelektual, penalaran, dan khayalan mereka. Tidak seharusnya manusia berbangga hati atas sekelumit pengetahuan yang dimilikinya, bahwa ia sedikit memahami sistem dari sebab dan akibat. Padahal pengetahuannya itu masih sangat terbatas. Tak ubahnya 1/1.000.000 bagian dari 1 titik air di samudra. Pada hakikatnya, karena Allah yang Maha Perkasa itu tidak ada batasnya, maka aktivitasnya pun tanpa batas juga. Sama sekali di luar dan di atas kemampuan manusia untuk mengetahui realitas dari setiap kegiatan Tuhan. Para filosof telah berupaya dengan segala daya untuk merangkum penciptaan unsur-unsur langit dan bumi ke dalam lingkup pengetahuan hukum fisika mereka. Dan dari sana mencoba menentukan bagaimana sumber dari semua penciptaan. Namun nyatanya mereka tidak pernah berhasil. Apapun yang telah berhasil mereka kumpulkan dari telaah dan riset fisika mereka, masih saja tidak akan sempurna dan mengandung cacat. Karena itulah mereka tidak pernah bisa bertahan pada satu teori sepanjang masa dan selalu saja terjadi perubahan pandangan. Karena telaah yang mereka lakukan semata-mata didasarkan pada kemampuan penalaran mereka. Dan dengan cara menduga-duga serta tidak mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak pernah berhasil keluar dari kungkungan kegelapan yang meliputi mereka. Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengenali Tuhannya sampai ia memahami bahwa tidak terbilang kegiatan ilahi yang sama sekali berada di luar kemampuan penalaran dan dugaan manusia. Sebelum mencapai tahapan pemahaman demikian, maka orang tersebut kalau bukan seorang ateis yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan, atau ia itu percaya kepada Tuhan tetapi dalam wujud yang merupakan hasil rekaan pikirannya sendiri, dan bukan Tuhan yang memanifestasikan wujudnya beserta segala rahasia dirinya, yang demikian banyak sehingga berada di luar kemampuan manusia untuk meresapinya. Ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang tidak bergantung pada sesuatu dan segala sesuatu bergantung padanya. Dia tidak memperanakan dan tidak pula dia diperanakan, dan tiada seorang pun menyamai dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa dalam wujudnya dan dalam sifat-sifatnya. Tidak ada wujud lain yang bersifat abadi dan tegak dengan sendirinya seperti wujudnya. Begitu juga sifat-sifat dari wujud lain yang menyamai sifat-sifatnya. Pengetahuan seseorang membutuhkan seorang guru, dan itu pun tetap terbatas. Pengetahuan Allah tidak memerlukan guru dan tanpa batas. Kemampuan pendengaran seseorang tergantung kepada udara dan bersifat terbatas, tetapi sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung pada apapun dan tanpa batas. Kemampuan penglihatan manusia tergantung kepada adanya sinar matahari atau sumber sinar lainnya serta bersifat terbatas. Sedangkan penglihatan Allah adalah berasal dari nur yang ada dalam wujudnya dan tanpa batas apapun. Kemampuan manusia untuk mencipta tergantung pada sarana dan waktu serta bersifat terbatas. Kemampuan Allah mencipta tidak bergantung pada apapun, tidak juga pada waktu dan bersifat tanpa batas. Semua sifat-sifatnya tanpa banding dan tidak ada apapun yang sepadan dengan wujudnya ataupun sifat-sifatnya. Jika ada sifatnya yang dianggap cacat, maka keseluruhan sifatnya juga pasti akan cacat, dan karena itu keesaannya tidak bisa ditegakkan sepanjang sebelum menyadari bahwa dia itu ada yang menyamai dalam wujudnya. Dia bukan putra siapapun dan tidak ada siapapun yang menjadi putranya. Dia itu tegak dengan sendirinya dan tidak membutuhkan ayah ataupun anak. Inilah ketauhidan yang diajarkan Al-Quran dan menjadi dasar dalam Islam. Menjadi kewajiban bagi semua yang ada di langit dan di bumi untuk menyembahnya. Tidak ada apapun yang berada di luar kemampuannya. Semua jiwa dan kemampuan yang dimilikinya, semua partikel berikut kemampuannya adalah ciptaannya. Tidak ada apapun yang mewujud dengan sendirinya tanpa melalui dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanifestasikan dirinya melalui kekuasaannya serta tanda-tandanya, dan kita bisa menemukan dia hanya melalui dia saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanifestasikan dirinya hanya kepada mereka yang bertakwa dan memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Dengan cara demikian itulah Allah dikenali dan itulah jalan yang diakui yang telah mendapat perkenanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tanpa bantuan mata fisik dan mendengar tanpa telinga fisik serta berbicara tanpa lidah fisik. Sudah menjadi fungsinya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dia menciptakan dunia dan alam raya ini tanpa melalui sarana apapun dan tanpa bantuan siapapun. Demikian itulah kekuasaannya. Bodoh sekali manusia yang menyangkal kekuasaannya dan sungguh buta mereka yang tidak menyadari kedalamannya. Allah melakukan segala sesuatu dan bisa melakukan segala hal kecuali yang bertentangan dengan harkatnya dan berlawanan dengan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa yang hidup sekarang ini sebagaimana Dia itu hidup sebelumnya, yang berbicara sekarang sebagaimana Dia berbicara dahulunya, yang mendengarkan sekarang sebagaimana Dia mendengarkan di masa lalu. Adalah dusta pandangan yang menyatakan bahwa Allah itu sekarang hanya mendengar dan tidak berbicara lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar maupun berbicara. Semua sifat-sifatnya bersifat abadi tanpa akhir. Tidak ada dari sifatnya menjadi usang tidak berguna. Segala puji milik Allah yang maha besar, yang semua sifat-sifatnya sempurna, dan hanya Dialah yang patut disembah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.